Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sinta Marlina. I'm student from State Islamic University Raden Masaid Surakarta, especially from Syariah Economical. To meet the final exam of International Civil Law, in this video I will review a book. The title is The Basics of International Civil Law. Nah, judulnya yaitu Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional yang ditulis oleh Bapak Ari Purwadi. Nah, Bapak Ari Purwadi ini siapa sih? Bapak Ari Purwadi ini adalah dosen tetap dari Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Nah, beliau menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma juga. Kemudian S2 beliau menempuhnya di Universitas Narotama Surabaya, dan saat ini beliau masih menempuh program Dr. S3 di Universitas 17 Agustus Surabaya, berkonsentrasi di hukum perdata. Nah, buku ini memiliki jumlah halaman 214, diterbitkan di Surabaya pada tahun 2016. Nah, seperti judulnya yaitu Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional, buku ini menguraikan hal-hal yang berdasarkan dalam hukum perdata internasional, seperti berkaitan dengan teori-teori, ruang lingkup, terus prinsip-prinsip, serta persoalan-persoalan yang ada di hukum perdata internasional lainnya. Nah, dilihat dari daftar isinya, yaitu mulai dari bab 1 sampai 12, buku ini cukup membantu dalam memenuhi kepustakaan kami sebagai mahasiswa, bagi saya ya, dalam mata kuliah hukum perdata internasional khususnya. Nah, karena dari buku ini beberapa bab itu membahas tema yang sesuai dengan RPS kami, seperti pengertian dan ruang lingkup, terus titik tahu, trendfly, HPI di bidang hukum, terus perikat HPI di bidang keluarga, perikatan, hingga perbuatan melanggar hukum di bidang HPI. Hal yang menarik dari buku ini bagi saya adalah pada bab terakhirnya, yaitu bab 12, di mana di bab 12 itu bertema Interest Analysis Theory. Nah, kayak di bab 12 ini tuh dijabarkan praktik pengadilannya. Jadi kita bisa belajar di mana di situ tuh dijabarkan kasus-kasus nyata yang pernah terjadi gitu. Terus ada analisisnya juga gitu. Terus kita bisa mempelajari gitu sistem hukum relevan dengan pokok perkara atau tidak, terus juga bagaimana memperlakukan hukumnya dalam penyelesaian pokok perkara yang nantinya dapat disimpulkan dari kebijakan hukum dalam kaidah hukum lokal yang bersangkutan. Jadi di sisi lain kita dapat teori-teori, materi-materinya gitu, kita juga tahu implementasinya tuh di dunia nyata dalam menangani sebuah kasus hukum perdata internasional. Terus juga ada true conflict case sampai false conflict case dan contoh appropriated for case. Nah, jadi menurut saya baca buku ini tuh seru gitu, nggak monoton baca materi. Terus di akhir bab itu ada penjabaran kasus-kasus yang pernah terjadi gitu. Jadi nantinya tuh diharapkan kita yang membaca buku ini, saya juga gitu, kalau bisa menerapkannya di kehidupan nyata saat kita terjun di dunia hukum nanti. Nah, khususnya perdata internasional, karena buku ini berjudul Dasar-Dasar Perdata Internasional, menurut saya untuk 214 halaman yang tidak terlalu tipis juga tidak terlalu tebal, itu menurut saya cukup lengkap sih. Cuma ada beberapa bab di RPS kami itu nggak ada di buku ini gitu. Jadi kayak mungkin karena ini hanya mencakup ruang lingkup dasar-dasarnya aja gitu. Tapi kalau untuk dasar-dasarnya menurut saya ini udah cukup lengkap. Kemudian saran dari saya, penggunaan kalimat-kalimat untuk penyampaian materinya, penyampaian isi dan maknanya itu kalau bisa itu dibuat lebih enteng gitu. Jadi kita para awam
mahasiswa gitu bisa mudah menyerap gitu, karena kebanyakan buku hukum tuh emang kata-katanya tuh kata-kata berat-berat gitu, juga banyak menggunakan bahasa asing gitu, dan caranya itu ada satu buku hukum di mana kata-kata kalimat-kalimat penyampaiannya itu enteng buat kita serap gitu, harapannya seperti itu. Tapi untuk semuanya buku ini sangat bermanfaat untuk kepustakaan kita para mahasiswa terutama gitu. Jadi cukup baik, materinya juga cukup jelas dan cukup lengkap gitu. Jadi cukup dari saya review buku kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.